Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Sudah lama Ibu tidak membuat video pembelajaran, mohon maaf. Nah, setelah pertemuan praktik yang kemarin, masih banyak siswa yang tidak memahami tentang cara mengcoding di Borland atau di decoder. Apa sih yang Ibu maksud di materi itu? Nah, sekarang Ibu akan membuatkan video penjelasannya, dimulai dari penjelasan tipe data. Nah, di sini Ibu membuat kolom. Yang pertama ada kolom tipe data, yang kedua ada kolom arti, yang ketiga kolom cara menuliskannya. Tipe data itu dibagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama ada yang namanya tipe data char murni. Nah, char murni ini digunakan untuk huruf atau angka yang jumlahnya 1. Contohnya huruf A atau B atau angka 1 atau angka 9 dan lain sebagainya. Nah, cara penulisannya biasanya char spasi. Char itu kan kalau yang nanti isinya 1 apa sih? Contohnya golongan darah. Golongan darah A kan? Atau mis A, O, tapi ada juga golongan darah AB. Berarti itu tidak masuk ke dalam char. Atau ke char murni contohnya size SML, SML aja, berarti tidak bisa pakai XL. Contohnya Ibu tulis size titik koma. Jadi cara menulisnya itu yang pertama tipe data, Ibu sambung ya, tipe data spasi nama variabel spasi jangkauan titik koma. Nah, ini cara menuliskannya. Tapi kalau untuk char murni tidak usah menggunakan jangkauan, jadi cukup aja char size. Yang kedua char string. Nah, char string ini untuk huruf atau angka yang lebih dari 1, atau contohnya huruf atau angka yang jumlahnya lebih dari 1. Contohnya wulan, obat, AB itu kan lebih dari 1. Atau misalnya SMI. Jadi char string itu untuk menampung nilai yang jumlahnya lebih dari 1 huruf. Penulisannya jadi seperti ini, char. Nama variabelnya contohnya untuk menampung nama, maka ditulisnya char nama, gunakan ini jangkauan. Char nama 20 titik koma. Pasti semuanya diakhiri dengan titik koma. 20 ini untuk apa sih? 20 ini untuk nilai maksimum isi nama. Contohnya wulan itu kan 5 huruf, berarti masih bisa ditampung karena nilai penampungannya 20, kita isi 5. Tapi kalau namanya Wulan Handayani Retno Puji Eka Pratiwi, itu kan lebih dari 20 karakter, lebih dari 20 huruf, maka dia tidak bisa menampilkan nama tersebut sepanjang lebih dari 20 karakter. Yang ketiga ada yang namanya INT atau ditulisnya INT atau dibacanya integer. Ini untuk bilangan bulat yang akan dihitung. Jadi beda ya fungsinya char, kan ini juga ada angka sama fungsi integer. Nah, kalau integer ini untuk dihitung, contohnya ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, itu tipe datanya menggunakan integer. Contoh penulisannya INT nilai titik koma. Nah, untuk integer tidak menggunakan jangkauan. Yang keempat ada float. Float ini untuk bilangan desimal. Contohnya 3,14 atau 2,275.
Nah, tulisannya seperti ini, int float, contohnya ukuran. Tuh. Yang seringan yang akan kita gunakan nanti cuman 4. Jadi Ibu berikan contoh 4 aja. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan. Ada yang disebut dengan file header. File header itu terdiri dari include, nulisnya seperti ini, stdio.h, include, Ibu boleh pakai spasi, boleh, conio.h, include iomanip.h, include iostream.h. Jadi include ini ada banyak. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya digunakan jika kalian menggunakan aplikasinya Borland C++, minimal kalian menambahkan 2 file header. Biasanya stdio, conio, dan iostream. Tapi kalau kalian ngodingnya di decoder, cukup menggunakan iostream aja. Nah, iostream ini berfungsi untuk memanggil cout dan cin. Apa cout dan cin itu? Ada yang disebut dengan perintah masukan. Nah, perintah masukan itu ada banyak. Ada ada scanf, lalu ada push, ada put char. Nah, yang akan kita gunakan yaitu perintah masukannya cin. Simbolnya lebih besar. Paham ya? Nih. Lalu yang kedua ada yang disebut dengan perintah keluaran. Perintah keluaran itu nulisnya cout, lebih kecil. Nah, ini yang harus kalian pahami dulu. Ada tipe data, ada file header, ada perintah masukan, dan perintah keluaran. Ini yang akan kita sering gunakan. Sekarang kita masuk ke contoh kasus. Di sini ada data inputan, berarti di sini kita harus menggunakan cin. Lalu di sini ada data keluaran, maka di sini kita akan menggunakan cout. Oh, ini Ibu satu lagi tambahkan, ada cin juga ada gets. Nah, simbolnya kurung buka. Bedanya apa? Kalau cin itu tidak bisa menampung nilai yang mengandung spasi. Kalau gets itu menampung nilai yang bisa mengandung spasi. Contohnya Firman spasi Utina. Kan ini ada dua kalimat ya. Maka jika ada 2 kalimat ini, kita harus menggunakan gets. Tapi kalau ada nim, ini hanya 1 kalimat, tidak ada spasi, maka bisa menggunakan cin. Oke. Nah, jika menemukan soal seperti ini, yang harus kita lakukan adalah menentukan dulu tipe data. Bagaimana cara menentukan tipe data? Yang pertama, masukkan nama lengkap. Nah, nama lengkapnya contohnya di sini Firman Utina. Firman Utina ini termasuk ke dalam mana? Char, string, integer, atau float. Kalau char, murni, apakah dia 1 huruf? Tidak. Apakah dia char string lebih dari 1 huruf? Iya. Jadi nama lengkap ini masuk ke dalam char string. Nim juga ini huruf ini angka tapi tidak untuk dijumlahkan. Maka masuknya ke dalam char string. Lalu fakultas juga teknik, maka masuk ke dalam char string. Jurusan juga teknik informatika isinya, maka jenis tipe datanya yaitu char string. Jadi menentukannya itu lihat isinya. Lalu yang selanjutnya menentukan nama variabel. Ini kan nama lengkap, berarti nama variabelnya nama aja. Berarti yang ini nim, yang ini fakultas, yang ini jurusan. Jadi pemberian nama variabelnya nanti ada 4. Yang pertama nama, yang kedua nim, yang ketiga fakultas, yang keempat jurusan. Semua tipe datanya itu char string.
Nah, kalau ini kan nama Firman Utina ini adalah tampilan dari yang atas. Kalau di atasnya Firman berarti bawahnya juga Firman. Tapi kalau di atasnya Ina berarti bawahnya juga Ina. Nah, sekarang kita praktik ke pemrogramannya. Oke, kita lanjutkan ke aplikasi decodernya. Ini Ibu buka di komputer. Kalian juga bisa buka di komputer, di laptop atau di komputer, atau buka di handphone, tidak masalah. Nah, masuk ke aplikasi decodernya, lalu pilih create file. New filenya kita ganti dengan nama data siswa. Lalu type-nya jangan di C, kita ganti ke C++.cpp. Lalu klik Start Editor with Template Code, lalu klik OK. Oh, nggak mau, data siswa udah ada katanya. Data siswa 1 aja. Nah, include-nya sudah ada, IOStream. Using namespace-nya udah ada, integer main-nya udah ada. Ini si out-nya kita hapus dulu. Karena kita akan mengerjakan soal yang tadi, di mana soalnya yang ini, ada data inputan, masukkan nama lengkap, NIM, fakultas, dan jurusan. Yang kita butuhkan di bawah integer itu, yang pertama mendeklarasikan tipe data. Tadi ingat tipe datanya apa? Tipe datanya char string. Nulisnya gimana? Char. Nama, kita kasih jangkauan 20. Ini Ibu nggak pakai spasi ya. Char nama langsung 20. Karena tipe yang keduanya masih char string, maka tinggal menggunakan koma. Char NIM lagi, tidak usah menggunakan char lagi karena charnya sudah di depan. Yang ketiga fakultas. Yang keempat jurusan. Nah, jadi Ibu ini kasih tanda ini deklarasi tipe data. Nah, setelah ini kita membuat input. Nah, cara membuat inputnya pakai cout dulu. Kalimat pertamanya apa? Kalimat pertamanya data inputan. Kita tulis cout data inputan. Lalu jangan lupa endl. Kalau Ibu terlalu cepat menjelasannya, kalian bisa ulang-ulang videonya ya. Yang kedua, ada masukkan nama lengkap. Cout masukkan nama lengkap. Nah, di sini kita akan menggunakan cin. Perintahnya seperti ini. Ini diakhiri dengan titik koma, lalu disambung lagi dengan cin. Cin, karena ini nama lengkap, berarti yang dipanggilnya yang nama. Tapi tidak usah 20-nya disebut. Cukup cin nama. Lalu, yang kedua ada masukkan NIM. NIM atau NIS boleh. Di sini kita pakai NIM. NIM. Pakai spasi supaya lurus sama dengan yang atas. Titik koma, cin, NIM. Lalu cout masukkan fakultas. Nah, yang jangan salah itu titik koma, cin, lebih besar, fakultas. Ingat, 20-nya tidak usah diambil. Tidak usah dituliskan lagi maksudnya. Cout masukkan jurusan. Nah, titik koma, cin, jurusan. Ini baru inputnya aja ya. Sekarang kita jalankan. Nah, masukkan nama lengkap. Contohnya Wulan. Masukkan NIM. Jadi, dimaksud dengan cin itu seperti itu. Kalian bisa menginput datanya. Masukkan NIM. 1, 2, 3, 4. Masukkan fakultas. Fakultasnya ekonomi.
Masukkan jurusan perbankan. Proses finish. Paham ya? Itu yang disebut dengan input. Kita bisa run lagi nih. Masukkan nama lengkap. Oh, sekarang nama lengkapnya nggak mau Wulan. Nama lengkapnya mau Udin. NIM-nya nggak mau 123, mau 6666. Masukkan fakultasnya. Fakultasnya mesin. Teknik berarti. Teknik. Jurusannya mesin. Nah, di sini bisa kalian run beberapa kali dengan isi yang berbeda. Nah, ini baru input. Sekarang kita lihat soal. Ini yang kedua di bawahnya itu output. Di outputnya itu ada nama, NIM, fakultas, dan jurusan dengan judul biodata siswa. Caranya seperti ini. Ibu pakai garis miring 2 kali. Ini untuk komentar. Output, jadi komentar itu tidak akan dimunculkan ketika di run. Out biodata siswa. Jangan lupa menggunakan ENDL untuk enter. Out nama. Nah, kalau untuk manggil tidak usah menggunakan titik koma seperti Chin. Langsung lebih kecil nama. ENDL. Out lebih kecil NIM. Lebih kecil NIM. Jangan lupa ENDL. Out fakultas. Lebih kecil fakultas. Out jurusan. Lebih kecil jurusan. Nah, kalau kalian perhatikan cara mengetik ibu, seluruhnya huruf kecil, out-nya huruf kecil, NIM ENDL-nya huruf kecil, out-nya huruf kecil, Chin-nya huruf kecil. Hanya saja yang huruf besar itu yang di dalam tanda kutip. Ini boleh huruf besar. Ini kayak NIM boleh huruf besar, M-nya huruf besar, D-nya huruf besar, I-nya boleh huruf besar. Jadi yang di dalam tanda kutip itu boleh huruf besar. Nah, ini disebut dengan input. Kita boleh menuliskan apa saja. Nanti yang kita tuliskan itu akan ada di output. Coba kita run ya. Nama lengkap. Nama lengkapnya Siska. NIM-nya 9898. Fakultasnya hukum. Jurusannya notaris. Nah, di bawahnya langsung muncul nih biodata nama Siska. NIM-nya 9898, Fakultas Hukum, jurusan notaris. Jadi, nama Siska ini akan sama dengan yang di atas. Nah, ini ada yang kurang. Kurangnya pembatas antara biodata dan ini nih nama masukkan jurusan. Kita memerlukan di sini backslash n. Coba kita run lagi. Namanya Siska 777. Fakultasnya ekonomi, akuntansi. Ketika ibu klik enter, maka harus muncul namanya Siska, NIM-nya 77, ekonomi, dan akuntansi. Nah, ini fungsinya backslash n. Backslash itu garis miring yang di depan di atas enter. Kalau yang ibu mah atau garis miringnya yang ke kanan, tambahkan huruf n. Yang ini tambahkan huruf n. Siska 77 ekonomi. Gitu ya. Nah, silahkan kalian coba. Tips lagi untuk nama variabel, kalian boleh di sini hanya huruf n doang misalnya. Berarti di sini juga n. Di sini juga n. Paham ya? Jadi n itu mewakili nama. Itu saja, silahkan kalian coba dipelajari lagi, diulang-ulang lagi videonya, apa itu variabel, apa itu tipe data, bagaimana cara menulis SIN, bagaimana menulis COUT. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.